Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai dengan 49. Marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Ampunilah dosa kami agar kami layak berdoa di hadapan Engkau. Memohon kepada Engkau ya Tuhan Yesus agar menurunkan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, sehingga kami dapat mendengar suara Roh Kudus-Mu yang memimpin kami kepada kebenaran-Mu sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah dan bimbinglah kami saat ini agar kami dapat mengerti arti dari Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 49. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Pembacaan Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai dengan 49 dengan perikop pohon dan buahnya. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai dengan 49 ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menginginkan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, atau apa yang kita lakukan, semua harus sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Semua harus keluar dari hati, bukan yang selalu berkata atau berdoa yang panjang-panjang dengan kata-kata indah, namun apa yang dilakukannya, dikatakannya, dipikirkannya, dirasakannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah dosa. Saudara-saudari, mungkin banyak di dalam kehidupan ini ada orang yang tidak enak dilihat, atau rupanya tidak begitu bagus, atau kata-katanya kasar, tetapi apa yang disampaikannya adalah suatu kebenaran. Semua bisa dilihat dari buahnya, bukan dari pohonnya, bukan dari penampilannya, bukan dari kata-katanya yang halus.
yang santun, tetapi adalah buahnya. Apakah itu kebenaran sesuai dengan Tuhan Yesus, ataukah suatu kamuflase? Ada modus-modus tertentu dari orang tersebut. Terkadang kita melihat juga bahwa diri kita menyarankan kepada seseorang atau mengambil keputusan menurut akal budi dan kepintaran kita, bukan berdasarkan Roh Kudus, sehingga hasil yang kita dapat mengecewakan. Itulah suatu kesalahan yang kita lakukan. Artinya, apa yang kita putuskan tidak sesuai dengan suara hati bimbingan dari Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita sering kita mendengar ada sesuatu dari dalam suara hati kita yang menyatakan tidak jika kita ada dalam suatu kebimbangan atau jangan. Itulah suara Roh Kudus. Ikutilah suara Roh Kudus, saudara-saudariku. Janganlah kita di dalam kehidupan kita seperti orang-orang Farisi yang berdoa di perempatan jalan dengan suara nyaring supaya bisa dilihat oleh orang lain. Janganlah kita seperti orang-orang yang munafik. Tampillah, berkelakuanlah, berpikirlah apa adanya, hanya sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa untuk menutup renungan dan bacaan firman hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih melalui Roh Kudus-Mu Engkau pimpin kami, agar kami tidak munafik, tetapi dengan tulus dari dalam hati kami berdoa, memohon, bersyukur, memuji Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada yang lain. Terima kasih Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa semuanya dilihat dari buahnya, bukan dari pohonnya ataupun penampilan seseorang dari luarnya, tetapi adalah dari buahnya. Apakah itu mengandung kebenaran firman-Mu atau bukan? Disitulah kami dapat menilai apakah keputusan atau sesuatu yang terjadi sesuai dengan firman dan kehendak-Mu, Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, hadirlah dalam hati kami, pimpinlah kami dalam kehidupan kami sehari-hari, agar berani mengatakan tidak jika memang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan berani mendukung atau mengatakan ya apabila sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya Engkau selalu bersama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan dan bacaan firman hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.